terbatasi oleh ruang ya, karena kita berada di tempat masing-masing, kita masih bisa berkumpul dan bertemu di ruang virtual ini. Yang saya hormati Mas Nanda Rizky Kurniawan ya, terima kasih atas kesediaannya menjadi pemateri pada kegiatan mahasiswa kami ya, dan juga pada panitia dan semua yang menyukseskan acara ini. Materi CV ini cukup penting ya. Jadi CV ini ada representasi dari diri saudara. Jadi diri kita itu, kalau kita tidak bertemu dengan orang ya, kalau saudara melakukan aplikasi ke suatu pekerjaan ya, tentu saudara yang kirim adalah CV-nya. Jadi dari CV itu akan terlihat potensi saudara itu seperti apa, itu akan terlihat. Jadi membuat CV yang bagus itu juga penting sekali. Yang saya amati itu dari dulu itu mahasiswa itu ya beragam ya membuat CV-nya. Saya nggak tahu kenapa mereka kok kadang CV itu asal-asalan. CV yang mereka buat tuh hanya ditulis dalam 5 atau 10 baris saja. Jadi ini kan kurang menarik ya. Jadi kurang menarik, dan ini apa benar serius atau tidak ya, seperti itu. Terus juga format, kalau saudara lihat format CV itu baik yang kalau saudara istilahnya update komputer ya, update komputer atau update software atau internet itu kan banyak ini template itu banyak sekali. Terus yang tidak kalah penting itu adalah email ya. Jadi email saudara itu ya menandakan saudara itu serius atau tidak. Beruntung saudara itu dapat email dari PPNS, jadi ada student.ppns.ac.id. Yang mengenaskan itu adalah email-email yang saudara buat sendiri. Contoh Gmail atau Yahoo itu nama depannya itu selalu aneh-aneh ya. Ada yang namanya Slonong Boy, ada yang banyak macam-macam yang kalau kita baca email itu, baca CV itu loh, ini emailnya kok seperti ini ya, slow boy dan macam-macam kan, itu menandakan kita tidak serius untuk membranding diri kita dengan suatu dokumen diri kita, dokumen kompetensi dan potensi kita di CV. Saya harapkan nanti pelatihan ini atau materi ini itu bisa istilahnya menyeragamkan pemahaman saudara ya, adik-adik mahasiswa ini, untuk membuat email, bagaimana email itu nanti sesuai dengan tujuan yang kita maksudkan ya. Kalau saudara melamar di perusahaan untuk bekerja di bidang inspeksi, maka hal-hal yang inspeksi yang saudara tampilkan. Saudara nanti UJT juga seperti itu. Jadi harapan saya nanti email itu atau CV itu nanti akan menjadi berwarna ya. Jadi berwarna dengan experience saudara, dengan pengalaman organisasi. Dan jangan lupa ada yang namanya job description juga di CV itu ya. Jadi kalau saudara nanti organisasi sebagai OC atau sebagai SC, nah tugasnya itu apa, itu dijelaskan. Saya kira itu dari saya, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ari atas sambutan yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Pada acara siang hari ini, saya selaku MC tidak sendirian dalam memimpin acara yang berlangsung pada siang hari ini. Akan ada moderator yang menemani saya. Untuk itu,
Selamat pagi, selamat siang, Capio. Apakah suaraku sudah Iya, masuk? udah masuk Mbak, aman. Gimana kabarnya Mbak? Kabarnya sehat, Capio sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak ini siang hari ini tak lihat-lihat kok lagi sumringah, berenergi banget. Berarti siap banget ya untuk memimpin acara pada siang hari ini. Tentunya siap banget dong Capio buat mimpin. Gak kalah semangat sama Mas Capio ya siang hari ini. Oke, siap. Baik, kalau gitu untuk jalannya acara selanjutnya mohon bantuannya Mbak. Silahkan Mbak. Baik, buka terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini yang cerah ya, tapi tak secerah senyumanmu. Nah, pada siang hari ini kita bersama-sama bakalan menghadapi ikut bareng-bareng pelatihan pembuatan CV yang tentunya akan dipandu oleh pemateri kita yang luar biasa. Nah, sebelumnya karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tapi kalau misalnya udah sayang jangan ditinggalin ya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sri Indriani dari Teknik Pengelasan Angkatan 2019 selaku moderator pada siang hari ini yang akan menemani jalannya pelatihan teman-teman pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang bagi seluruh hadirin peserta pelatihan pembuatan CV yang berbahagia pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa CV adalah perwakilan atau representasi diri di depan rekruter, yang nantinya di dalam CV akan menggambarkan seperti apa sih diri kita yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat membranding agar supaya CV kita ini tidak hanya baik, namun juga menarik perhatian rekruter. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama pemateri kita yang handal, yaitu Saudara Nanda Rizky Kurniawan, seorang founder karirmu.id dan jago bikin CV. Beliau adalah seseorang yang berpengalaman di bidang rekruter, berawal dari fokus menjadi EO Job Fair, kemudian membuat virtual job fair pertama di Indonesia pada tahun 2017. Beliau juga menjalin kerjasama dengan berbagai HRD untuk membantu ribuan pelamar dalam mendapatkan pekerjaan dan berfokus memberikan edukasi seputar dunia kerja melalui seminar dan konten sosial media. Selain itu, beliau juga dipercaya untuk menjadi pembicara dalam banyak sekali webinar yang dilakukan oleh universitas-universitas di Indonesia. Langsung saja kita hubungkan dengan pemateri kita yang luar biasa. Selamat siang, Mas Nanda Rizky Kurniawan. Apakah sudah terhubung? Selamat siang, Mbak Iin ya? Iya. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak Iin. Gimana punya kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak Iin. Ini Mas Nanda Rizky Kurniawan sendiri bisa saya panggil apa ya biar lebih singkat gitu? Mas Rizky aja, nggak apa-apa, Mbak Iin. Oh, Mas Rizky. Saya kira kalau misalnya orang-orang tuh ditanya, dipanggil apa sih, kalau biasanya nggak usah repot-repot, panggil aja aku sayang gitu. Nanti aku baper ya, Mas. Jangan manggil sayang, soalnya anak saya udah 2 sekarang. Aduh. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar dengan materi yang bakal disampaikan oleh Mas Rizky. Langsung saja saya serahkan waktu dan layar kepada Mas Rizky. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjutkan untuk mengisi materi, Mbak Iin, apakah suara saya jelas atau kurang ya? Sudah jelas sekali, Mas Rizky. Jelas ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman panitia, teman-teman peserta, dan teman-teman semuanya untuk yang sudah hadir pada acara siang hari ini.
saya ucapkan selamat datang juga. Di sesi webinar ini saya akan menjelaskan bagaimana nanti cara membuat tampilan CV kalian supaya lebih terlihat menarik, lebih rapi, lebih nyaman, supaya HRD mudah membaca CV kalian dengan baik gitu ya. Nanti kita akan bahas, termasuk untuk susunannya, kita akan juga bahas susunan cara membuat CV yang baik dan benar. Itu nanti kita akan bahas juga di materi ini. Sebelumnya, sebelum saya ke materi, izin untuk Pak Ari selaku Kepala Program Studi Teknik Pengelasan ya, betul ya, dan Pak Rudianto selaku sebagai Kepala Jurusan, saya izin untuk menyampaikan materi pada siang ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat CV lebih terlihat profesional dan lebih siap untuk dipakai saat melamar pekerjaan atau untuk melamar magang atau untuk melamar beasiswa gitu ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana susunan yang baik untuk menuliskan atau membuat tampilan CV kita biar sesuai dengan CV magang, CV beasiswa atau CV untuk melamar kerja. Nanti kita akan bahas semuanya. Oke, saya izin untuk share screen teman-teman. Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan, kita akan membahas mengenai cara membuat tampilan CV kalian menjadi lebih baik, rapi, dan menarik. Buat teman-teman yang siang ini mungkin ada CV atau sudah punya CV, teman-teman bisa persiapkan juga, nanti bisa untuk koreksi pribadi teman-teman ya. Kita akan bahas juga nanti ada 10 poin penting yang harus kalian masukkan juga di dalam CV. Ini nanti juga penting banget. Jadi teman-teman bisa persiapkan dengan baik. Jika teman-teman ada CV yang pernah dibuat, bisa dipersiapkan, nanti bisa dibahas sekalian di sesi materi ini atau nanti sekalian di sesi akhir. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya lanjut ya. Teman-teman, perkenalan pribadi, nama saya Nadia Rizky Kurniawan, saya domisili di Semarang, teman-teman. Dulu saya ini adalah IO Job Fair atau Bursa Kerja. Acara yang sering kita adakan itu dulu lebih sering juga di Surabaya. Tepatnya kita dulu sering di Ketintang juga, kita pernah bikin acara di daerah Ketintang, kemudian pernah juga di gedung dulu kalau nggak salah olahraga buat basket, kalau nggak salah ya DBL atau apa gitu. Kita juga dulu selama 3 tahun kita dulu juga sering bikin acara job fair di Surabaya. Kemudian kita juga dulu sering bikin acara job fair di Jakarta, Bogor, Bekasi ya. Beberapa acara yang dulu pernah kita adakan juga itu berkaitan juga dengan dunia pekerjaan. Jadi berawal dari IO atau event organizer bursa kerja atau pameran kerja, atau teman-teman kalau sekarang lebih kenalnya adalah job fair gitu ya, job fair atau pameran kerja gitu, kurang lebih itu. Untuk saat sekarang ya, saya lebih fokus sekarang di Semarang, lebih fokus untuk membangun Jago Bikin CV. Jago Bikin CV itu adalah template CV menarik dan profesional yang teman-teman bisa dapatkan juga. Teman-teman bisa follow aja Instagramnya Jago Bikin CV. Kita punya puluhan template CV siap edit, itu formatnya MS Word. Jadi template CV yang tadi Pak Ari sampaikan, banyak template CV yang tersedia, baik itu dari website, online, Canva, itu juga banyak banget, teman-teman bisa dapatkan juga dari sana. Atau bisa juga dapat referensi template CV profesional, yang betul-betul template CV yang kita buat ini adalah sesuai dengan standar ATS. Bahkan untuk jenis fontnya pun kita sudah sesuaikan, kemudian formatnya pun dalam format MS Word dan itu sudah berstandar ATS. Dan teman-teman juga nanti bisa dapat referensi juga bagaimana cara membuat tampilan kalian lebih enak dilihat, kemudian lebih rapi gitu ya. Nanti kita juga bisa bahas di sini juga. Oke, kemudian saya juga pegang perusahaan namanya Karmu.id. Karmu.id adalah media digital informasi di dunia kerja. Kita lebih fokus ke informasi lowongan pekerjaan, kemudian lebih fokus juga memberikan motivasi dunia kerja, dan terakhir kita lebih fokus memberikan tips dan trik mengenai dunia pekerjaan. Teman-teman bisa cek juga Instagram kita di karmu.id atau cek di website resmi kita di karmu.id. Itu banyak informasi loker termasuk di Surabaya, atau teman-teman bisa cari loker juga di berbagai kota yang ada di Indonesia, itu juga ada.
Oke ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, sedikit perkenalan. Saya saat ini fokus memegang perusahaan Jago Bikin CV dan karirmu.id. Oke, sebelumnya mungkin Mbak Iin, apakah sudah pernah kenal saya gitu atau baru tahu ini gitu? Mungkin mewakili teman-teman. Sebelumnya kalau saya sendiri itu baru tahu Mas dari acara ini. Jadi saya baru lihat-lihat Instagramnya Mas gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak In. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Ini kurang lebih sedikit gambaran teman-teman sosial media kita di karirmu.id. Kita lebih fokus untuk memberikan edukasi mengenai karir, motivasi, dan berbagai edukasi tentang dunia pekerjaan. Misalkan teman-teman nanti kerjanya pengen resign atau lagi ada punya problem, masalah, dan lain sebagainya, kita lebih fokus memberikan edukasi bagaimana supaya kalian bisa bertahan, kemudian kalian masih bisa tetap bekerja dengan baik, nggak perlu resign atau apapun itu, di situ kita juga bahas di sana. Kemudian teman-teman juga bisa nanti banyak informasi tentang dunia kerja, tentang bagaimana cara melamar, interview, saya juga bahas di Instagram pribadi saya, namanya nandariski.k, dan terakhir ada Jago Bikin CV, official resmi produk Jago Bikin CV. Teman-teman bisa dapatkan banyak referensi template CV siap edit yang teman-teman bisa pakai juga nanti di produk saya di Jago Bikin CV. Oke. Saya lanjut teman-teman. Nah, saya mau disclaimer dulu teman-teman. Kita nanti akan membahas bagaimana cara membuat CV kita biar lebih terlihat profesional. Di sini saya mau disclaimer bahwa tampilan CV itu adalah poin terakhir. Yang penting poin pertama itu adalah isi CV-nya. Jadi tampilan CV itu poin terakhir. Yang utama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah isi CV-nya. Isi CV, ketika teman-teman membuat isi CV-nya itu tidak boleh asal-asalan, dan tidak boleh ketika teman-teman bikin satu CV nih, jebret, terus disebarkan ke semua perusahaan, itu juga nggak boleh. Karena di setiap posisi perusahaan yang dibuka, itu pasti kualifikasinya itu pasti berbeda-beda. Nah, format di isi CV-nya itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman tidak direkomendasikan membuat satu CV untuk kirim ke banyak perusahaan, itu perlu diperhatikan dulu. Nah, nanti kita akan bahas juga maksudnya bagaimana, nanti kita akan bahas sebelum membuat CV ini kita harus cek dulu syarat lokernya. Nah, nanti kita akan bahas semua di sini. Nah, ada 3 tahapan ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan gitu ya, atau ingin bekerja di sebuah perusahaan. Itu ada 3 tahapan, di mana setiap perusahaan ketika nanti akan membuka loker, itu ketika teman-teman ingin melamar di perusahaan itu dan ingin lolos di perusahaan itu harus melewati 3 tahapan ini. Ada tahapan seleksi berkas namanya, teman-teman. Tahapan seleksi berkas ini ya, di mana nanti ketika teman-teman kirim berkas lamaran, kemudian teman-teman dapat panggilan interview, berarti teman-teman sudah lolos di tahap pertama ini, tahap seleksi berkas. Di mana perusahaan atau HRD akan screening CV, surat lamaran, dan berkas pendukung kalian. Ya, mulai dari CV, surat lamaran, kemudian ada sertifikat mungkin ya, kemudian ada ijazah, pengecekan berkas tentang pendidikan dan lain sebagainya. Itu nanti ketika lolos kualifikasi itu, teman-teman akan lolos tahap pertama. Dan tahap ini yang kita akan bahas ya, kita akan membuat CV supaya kita bisa lolos tahap pertama dan kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi psikotes. Ya, normalnya ketika nanti melamar pekerjaan itu ada 3 tahap nih. Seleksi berkas, seleksi psikotes, atau interview yang ketiga. Nah, ada juga itu perusahaan yang hanya menggunakan 2 tahapan seleksi. Biasanya langsung tahapan seleksi berkas dan langsung ke tahapan seleksi interview. Ya, ada banyak perusahaan yang tidak menggunakan tahapan seleksi psikotes. Kenapa? Karena perlu banyak biaya sebetulnya dan terlalu lama. Kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan kandidat yang cepat atau urgent gitu ya, itu biasanya langsung ke 2 tahapan saja, seleksi berkas dan interview. Setelah itu nanti teman-teman bisa lolos gitu atau bekerja. Nah, di tahapan seleksi psikotes ini biasanya perusahaan hanya lebih fokus ke tes kepribadian teman-teman itu sesuai enggak dengan posisi yang dilamar, kemudian kemampuan teman-teman, tes kemampuan ini sesuai enggak dengan posisi yang dilamar, dan terakhir tes psikolog ini biasanya melihat
karakter teman-teman ini sesuai nggak dengan bidang yang akan teman-teman jalani, bidang pekerjaan yang teman-teman akan jalani gitu ya. Nah, untuk yang ketiga tahapan seleksi interview ini itu nanti lebih fokus ke perkenalan user atau HRD gitu ya. Kemudian lebih fokus memberikan informasi tentang pengalaman. Pengalaman itu ada banyak ya teman-teman. Pengalaman yang ini dimaksud ini adalah misalkan teman-teman tidak punya pengalaman kerja ya sebagai fresh graduate pun itu kan tetap akan menyampaikan informasi berbagai pengalaman di saat kuliah, saat ikut organisasi, seminar atau ikut pelatihan, magang dan lain sebagainya. Nah, nanti di tahap seleksi interview ini juga ada tahap terakhir ada namanya tahap negosiasi gaji. Di tahap negosiasi gaji ini juga teman-teman harus bisa persiapkan dengan baik supaya sesuai dengan budget perusahaan dan sesuai dengan harapan perusahaan. Nanti kalau sudah sesuai, cocok, biasanya akan langsung dipertimbangkan oleh perusahaan untuk bisa lolos bekerja besoknya gitu ya. Nah, 3 tahapan ini yang teman-teman harus persiapkan ya. Ketika melamar di berbagai perusahaan itu rata-rata 3 tahapan ini. Tapi sebetulnya kalau melihat tahun 2022 ini makin banyak tahapan yang dipakai juga. Contoh, di sini nanti ada tes medical check up, tes kesehatan ini belum masuk teman-teman. Ya, termasuk nanti di sini juga ada namanya lagi tes umum itu dia juga mengecek sih sebetulnya. Ada tes umum yang dimana dia perusahaan itu mempersiapkan seperti kayak ujian lah, kayak benar-benar kalian akan menghadapi ujian selayaknya sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Nah, itu juga banyak juga. Yang penting untuk saat ini teman-teman bisa 3 tahapan ini mungkin bisa dipersiapkan dengan baik ya. Di materi ini saya akan bahas bagaimana supaya kalian bisa lolos tahapan seleksi berkas, supaya CV kalian terlihat menarik, bisa nyaman dibaca oleh HRD dan bisa sesuai dengan kualifikasi perusahaan ya. Harapannya bisa langsung lolos tahapan pertama dan teman-teman bisa dapat panggilan interview. Oke. Yang pertama teman-teman, saya akan kasih sedikit gambaran saat lamar yang sering dilakukan saat membuat CV ya. Yang pertama, susunan CV itu kurang menarik ya. Perhatikan ketika nanti membuat CV, susunan itu usahakan enak dilihat, nyaman dibaca gitu ya. Kemudian usahakan untuk tampilan warna, pokoknya untuk tampilan itu poin terakhir ya. Teman-teman boleh bebas membuat tampilan CV model apapun ya. Yang penting susunannya rapi agar HRD mudah membacanya. Dan jenis font juga harus diperhatikan. Jenis font, ukuran font, kemudian spasinya itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kesalahan kedua itu biasanya masih ada space kosong, teman-teman. Kalau dari salah satu CV ini, teman-teman bisa cek paling bawah, itu masih ada space kosong yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, kalau saya lihat di sini atau teman bisa lihat, di sini cuma ada biodata pribadi di atas, baris kedua ada pendidikan, baris ketiga ada pengalaman organisasi, dan baris keempat ada pengalaman kerja. Sebetulnya masih banyak ya, termasuk di sini belum ada mengenai informasi kalimat profil tentang saya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian kemampuan software gitu, ini juga belum ada prestasi ini juga belum ada. Kemudian di sini juga belum menuliskan mungkin ada hobi atau ada informasi tentang pengalaman yang lain seperti pengalaman seminar atau pengalaman magang gitu ya, teman-teman bisa tuliskan juga sebetulnya di dalam CV. Nah, poin-poin ini ya teman-teman juga harus perhatikan ya, karena nanti akan berhubungan juga dengan bagaimana sih kita bisa memikat HRD supaya CV kita ini bisa sesuai dengan harapan si perusahaan itu gitu ya. Karena penting juga ini, karena kalau misalkan kita bikin CV asal-asalan pun tampilannya seperti ini, itu kelihatan banget kalau kita itu nggak niat bikin CV-nya. Berarti kan nanti bisa dianggap oleh perusahaan juga kalian nggak niat juga untuk melamar gitu ya. Ini juga berbahaya banget. Ini pastikan teman-teman perhatikan ini ya. Informasi-informasi ini juga penting, teman-teman bisa cek CV kalian apakah CV kalian juga sama seperti ini atau enggak. Oke ya. Nah, di sini ada before after-nya. Ini adalah salah satu CV-nya Mas Sandra, salah satu member dari Jago Bikin CV yang pernah konsultasi ke kita juga. Setelah beliau pakai template CV kita, itu sudah tersedia template-nya, Mas Rolando Chandra ini jadi mudah untuk bikin CV-nya. Nah, tampilannya lebih seperti ini ya.
Yang penting ketika nanti membuat CV, pastikan tidak ada space kosong, susunannya rapi. Jadi HRD ketika nanti membaca dari sisi kiri dulu itu enak, ada pendidikan, ada kontak, ada pengalaman kerja, ada pengalaman magang, ada software gitu ya. Itu di sisi kanan ada profil, pengalaman organisasi, ada bahasa, itu enak banget dilihat. Dan nanti harapannya sih mudah-mudahan pokoknya gini teman-teman. Ketika nanti perusahaan membuka informasi loker, itu pasti bisa jadi ada ribuan pelamar yang sudah masukin CV ke perusahaan itu, ya kan. Nah, bayangin ketika nanti ada ribuan lamaran dan ribuan lamaran CV itu tampilan CV-nya itu gak enak dilihat semua, kan juga bikin mood perusahaan atau bikin mood HRD itu kan bikin moodnya jadi gak enak untuk membacanya. Nah, usahakan ketika nanti kalian membuat CV seperti ini, tampilannya rapi, ya harapannya HRD itu terkesan lebih senang gitu loh, nyaman baca CV kamu gitu kan, bisa lebih lama lagi untuk membaca detail informasinya. Itu harapannya sebenarnya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, sebelum membuat CV, cek dulu syarat lokernya ya. Karena setiap kali teman-teman melamar itu kebanyakan satu CV itu dipakai untuk semua perusahaan, padahal itu nggak boleh gitu ya. Usahakan ketika nanti melamar, pokoknya satu CV itu untuk satu perusahaan, karena setiap informasi loker yang dibuka oleh perusahaan itu biasanya kualifikasinya berbeda-beda gitu. Kecuali nanti teman-teman melamar di satu posisi yang sama, paling mungkin 11-12 lah untuk kualifikasinya gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu di informasi ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ikut webinar ini pakai handphone, nanti bisa di landscape ya, biar supaya tampilannya lebih jelas gitu ya. Di sini saya sedikit kasih contoh dulu. Ini ada informasi loker, posisinya maintenance supervisor dari PT Salim Infomas Pratama ya. Butuhnya engineering ya. Untuk kualifikasinya, pria usia maksimal 35 tahun. Nah, berarti nanti ketika teman-teman membuat CV ya, pastikan dikasih tempat tanggal lahirnya atau tanggal lahirnya ya kan. Berarti di informasi biodata itu di CV harus ada tanggal lahir kalian. Nah, kenapa kok CV harus ada tanggal lahir? Itu karena ini di informasi syarat kualifikasi itu pasti biasanya ada informasi usia maksimal. Nah, itu harapannya supaya HRD tahu bahwa usia kalian itu tidak lebih dari usia yang dibatasi oleh perusahaan, gitu ya. Kemudian di sini ada pendidikan diploma ya atau sarjana jurusan teknik mesin atau teknik perkapalan nih ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini juga berhubungan dengan ketika nanti teman-teman membuat CV. Kenapa kok di CV harus ada informasi pendidikan? Karena di syaratnya itu menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan kandidat pendidikan contohnya D3 atau S1 gitu ya. Berarti teman-teman harus cantumkan informasi pendidikan kalian di CV gitu ya. Ini simple sebetulnya. Jadi ketika nanti membuat CV itu sebetulnya nggak asal-asalan, teman. Kenapa kok ada foto misalkan ya? Kenapa kok CV itu ada foto? Karena di syarat informasinya biasanya tertulis kandidat harus berpenampilan menarik. Nah, itu harus beda lagi nih. Ketika nanti ada informasi syaratnya kandidat harus berpenampilan menarik, berarti teman-teman wajib masukin fotonya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini teman-teman bisa cek syarat ketiga, itu ada pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengelasan. Berarti teman-teman bisa cantumkan pengalaman kerja kalian di informasi CV kalian. Nanti ini juga bisa dipakai untuk menuliskan kalimat profil teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas juga di slide berikutnya. Di poin keempat ya, urutan keempat di kualifikasi berikutnya itu ada menguasai konstruksi piping dan baja. Ini bisa tuliskan juga nanti di kemampuan biasanya ada software, nanti bisa tambahkan aja alat dan mesin atau apa gitu yang kalian kuasai juga bisa ya teman-teman. Terus kemudian poin berikutnya ada mampu membaca gambar piping dan konstruksi, nanti bisa dijelaskan juga di CV kalian. Kemudian mampu mengoperasikan komputer dan menguasai Microsoft Office. Nah, ini juga salah satunya. Kenapa kok di CV harus ada kemampuan software gitu ya? Ini karena di kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan itu ada syarat tersebut gitu, teman-teman. Walaupun tidak ada, teman-teman juga wajib mencantumkan ini sebetulnya. Ya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ini nanti bisa kalimat ini tuh bisa disambungkan ketika nanti teman-teman buat kalimat profil. Kemudian memiliki kemampuan analisa dan pemecahan masalah yang baik, ini bisa masuk ke kolom keahlian. Kemudian penempatan Surabaya, nah ini juga penting banget.
penempatan Surabaya ini ketika nanti teman-teman ya misalkan melamar, teman-teman posisinya misalkan saat ini di Surabaya, tapi ingin melamar di kota Jakarta gitu ya. Domisili di CV yang harus teman-teman cantumkan itu adalah domisili yang di dekat kota di perusahaan itu yang teman-teman melamar. Misalkan teman-teman melamar di Jakarta, berarti teman-teman wajib masukin domisili Jakarta. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan HRD nih. Ketika melihat CV kalian, kemudian CV kalian sesuai dengan kualifikasi, kemudian HRD ingin memanggil interview kalian, itu harapannya kalian bisa dipanggil dengan cepat, tidak ada pertimbangan lain. Kalau misalkan beda kota, kalian di Surabaya, perusahaan di Jakarta, nanti biasanya faktor untuk interview jauh lebih lama, atau bisa jadi sekarang kan bisa pakai interview online gitu ya. Tapi nanti akan pasti banyak pertimbangan perusahaan untuk merekrut kalian gitu. Intinya sesuaikan antara domisili kalian dengan penempatan di kota yang kalian lamar gitu ya. Nah, nanti berhubungan juga misalkan saya kan alamatnya di Surabaya tapi ingin melamar di Jakarta. Saya harus pakai alamatnya siapa gitu ya. Kalian tetap bisa tuliskan saja alamat kotanya saja Jakarta gitu ya. Nanti bisa pakai alamat dari saudara atau pakai alamat teman atau pakai alamat dari kerabat dan lain sebagainya, itu nanti bisa kalian jelaskan pada saat interview saja. Yang penting tetap tuliskan saja, nanti di domisili kotanya di CV kalian bisa tuliskan alamat yang dekat dengan perusahaan itu yang kalian lamar gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas rincian penting ketika nanti membuat CV, ada 10 poin penting yang harus kalian masukkan di dalam CV ya. Sebetulnya nggak harus semua sih sebetulnya, nanti sesuaikan juga dengan informasi pengalaman yang kalian punya gitu ya. Yang pertama itu ada foto, tadi sudah saya jelaskan kenapa harus ada foto. Biasanya di syarat loker ada tulisan bahwa kandidat harus berpenampilan menarik, berarti teman-teman harus cantumkan foto. Kemudian ada kalimat profil tentang saya yang biasanya tertulis, contohnya saya seorang fresh graduate yang memiliki minat besar dalam bekerja di dunia desain atau administrasi dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan juga. Nanti kita akan bahas juga bagaimana cara menulis yang baik dan benar ya. Kemudian ada kontak ini penting ya. Ada email, WhatsApp ini usahakan yang sudah terhubung juga dengan nomor telepon kalian ya. Kemudian ada keahlian dan kemampuan, ada pengalaman. Pengalaman ada 5 teman-teman, nanti saya bahas juga di slide berikutnya. Ada 5 pengalaman yang harus kalian tulis secara urut, nggak boleh berantakan juga. Ya, kemudian poin 6 ada pendidikan. Poin ke-7 ada prestasi. Poin ke-8 ada bahasa, hobi, dan terakhir adalah tampilan ya. Pokoknya saya selalu disclaimer, pokoknya untuk tampilan adalah poin terakhir. Intinya kalian fokus saja membuat isi CV-nya sesuai dengan harapan perusahaan ya. Tampilan kalian bebas mau seperti apa. Yang penting rapi, mau dari susunan breakdown dari atas ke bawah juga nggak masalah, atau mau dibikin 2 baris kanan kiri seperti ini juga nggak masalah ya. Tampilan warna bisa kalian sesuaikan dengan warna kesukaan kalian atau warna sesuai dengan logo perusahaan, itu juga boleh banget. Oke, kita akan bahas dulu masalah rekomendasi gaya foto ya teman-teman. Rekomendasi gaya foto ini ya, pastikan ketika nanti mencantumkan foto di dalam CV ya, ini rata-rata ya. Rata-rata ketika teman-teman melamar pekerjaan itu CV-nya itu fotonya pakai foto ijazah, misalkan yang pakai ijazah alma mater atau pakai kemeja, terus background polos gitu ya, atau terus kemudian bergaya formal kaku gitu, itu sebetulnya boleh, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman bisa lebih terlihat nggak terlihat kaku gitu ya. Untuk gayanya bisa teman-teman cek di sini ya, ini nanti bisa di screenshot saja nggak apa-apa. Yang penting gayanya tidak berlebihan. Pastikan ketika nanti teman-teman foto cahayanya maksimal, hasilnya juga maksimal, terus berpakaiannya rapi, formal kayak gini ya teman-teman. Yang penting tidak perlu bergaya kaku atau yang harus benar-benar diem gitu ya, menghadap ke depan, itu juga nggak harus seperti itu. Boleh senyum, yang penting nggak terlalu berlebihan juga teman-teman ya. Bisa teman-teman screenshot ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa buat merubah gaya foto kalian di CV kalian. Oke, kita next ke materi selanjutnya.
Nah, biodata itu beberapa informasi biodata, ini ada tempat tanggal lahir, ya, ini penting buat usia. Kemudian ada agama, ada status. Status ini penting teman-teman. Belum menikah atau sudah menikah, kalian bisa tuliskan. Nanti akan berhubungan dengan ketika kalian akan negosiasi gaji pada saat interview. Tinggi badan, berat badan ini penting biasanya di perusahaan-perusahaan BUMN atau di perbankan gitu ya, itu penting juga ya. Atau nanti di teman-teman ini teknik pengelasan gitu ya, ini juga penting, tinggi badan, berat badan. Mungkin di misalkan mau kerja di bagian kapal gitu-gitu juga penting banget itu tinggi badan. Kemudian ada nomor telepon usahakan terhubung langsung dengan WhatsApp, karena kebanyakan perusahaan sekarang menghubungi interview panggilannya pakai WhatsApp. Nah, kemudian email nih, saya akan bahas. Tadi kebetulan Pak Ari menyampaikan masalah email ya. Teman-teman, pastikan ketika membuat email ya, pertama usahakan nggak usah alay, nggak usah lebay, pakai nama pribadi saja, ini penting. Yang kedua, banyak faktor pelamar ini tidak mempersiapkan email dengan baik, misalkan seperti ini. Mungkin Mbak Iin deh, boleh Mbak Iin, open mic dulu. Mbak Iin, mohon maaf nih, Mbak Iin udah kerja belum? Iya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Masuk Mbak Iin. Mbak Iin apakah sudah kerja? Belum. Oh belum. Mbak Iin berarti masih kuliah ya? Iya betul. Oke, kuliah. Betul sekali. Oke. Kalau tadi udah kerja sebetulnya enak sih sebetulnya. Jadi gini teman-teman, thank you Mbak Iin ya. Jadi ketika nanti teman-teman ingin melamar pekerjaan ya, usahakan punya 2 email. 1 email pribadi, 1 email untuk melamar pekerjaan. Ya, email pribadi itu adalah email pribadi yang tidak dipakai untuk melamar kerja, tapi email yang untuk melamar kerja ini khusus. Harapannya apa? 1, kalian bisa tahu track record kalian, atau misalkan kalian bisa tahu nih list kalian pernah melamar kemana aja, itu penting. Kemudian ketika kalian punya email pribadi buat melamar kerja itu, kalian bisa tahu nanti perusahaan-perusahaan yang panggil interview kalian itu bisa langsung terkoneksi ke Gmail yang khusus untuk melamar pekerjaan. Ya, pastikan nanti buat teman-teman ya punya 2 Gmail ya, Gmail pribadi dan Gmail buat lamar kerja. Ini beda nih ya. Usahakan beda. Pokoknya buat lamar kerja itu pastikan pakai Gmail yang khusus buat lamar kerja. Supaya nanti nggak ketumbuk-tumbuk nih ya. Biasanya kalau sekarang itu kan email pribadi isinya sudah ada email dari orang lain, email dari broadcast, promosi Traveloka atau mungkin Gojek gitu kan banyak banget tuh. Nah, pastikan ya usahakan punya 2 Gmail, Gmail untuk lamar kerja dan Gmail untuk pribadi kalian ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk lamar kerja ya pakai yang email Gmail yang untuk lamar pekerjaan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian domisili ya, tadi sudah saya jelaskan, domisili usahakan sesuaikan dengan kota yang kalian lamar, perusahaan yang kalian lamar di mana, usahakan sesuaikan dengan kota perusahaan itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, saya akan bahas masalah profil ya, masalah profil atau kalimat profil tentang saya di dalam CV. Ya, ini adalah beberapa kesalahan, saya kasih contohnya. Banyak rata-rata pelamar itu menuliskan seperti ini, nama saya Nanda Rizky Kurniawan, saya seorang yang jujur, disiplin, ramah, dan sangat bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Saya siap membantu perusahaan ini untuk jadi lebih maju dan berkembang ya. Sebetulnya kalimatnya bagus nih, tapi kok kenapa salah gitu ya? Kenapa tidak direkomendasikan ya? Yang pertama, di sini menuliskan nama saya Nanda Rizky Kurniawan, ini nggak perlu ditulis lagi, karena di CV itu nanti sudah ada nama kalian. Ya, kemudian saya seorang yang jujur, disiplin, ramah, dan sangat bertanggung jawab. Itu nanti bisa kalian tuliskan di kolom keahlian sebetulnya. Ya, kemudian atau di sini juga tidak masalah. Oke, ini tidak masalah. Ya, terhadap tugas dan pekerjaan. Terus kemudian di poin terakhir ini teman-teman bisa perhatikan. Saya siap membantu perusahaan ini untuk jadi lebih maju dan berkembang. Ini tidak boleh teman-teman. Kenapa? Kalian tidak boleh memberikan janji apapun ke perusahaan. Ini penting ini. Ya, kalian belum bekerja jangan pernah memberikan janji apapun ke perusahaan, ini nggak boleh ya. Terus bagaimana nanti cara menuliskan profil yang baik gitu ya. Oke, kita bahas. Ini salah satu contoh pertama, nanti saya akan kasih contoh juga buat mungkin kita sesuaikan dengan jurusan teman-teman ya. Di sini ada salah satu informasi loker, misalkan PT Sinar Sosro, profesor administrasi gitu ya. Kualifikasinya pria atau wanita,
pendidikan minimal D3 ekonomi, finance atau accounting ya. Nah, ketika nanti teman-teman menuliskan ya, cek dulu tuh syaratnya. Itu kan ada pendidikan minimal D3 tuh, berarti bisa tuliskan saya lulusan S1 akuntansi Universitas Diponegoro misalkan dengan IPK akhir 3,4. Kemudian di situ ada pengalaman di bagian supervisor administrasi minimal 2 tahun. Bisa tuliskan memiliki pengalaman sebagai supervisor administrasi selama 3 tahun di PT apa gitu ya. Kemudian memiliki pengalaman mengkoordinir tim. Teman-teman bisa tuliskan mampu bekerja secara individu maupun tim ya, serta memiliki kemampuan menghitung laporan laba rugi. Ini bisa disesuaikan dengan pengalaman. Misalkan di sini ada memiliki pengalaman finansial dan accounting ya, berarti bisa tuliskan sesuai dengan posisi yang kalian lamar ya. Nanti kalian bisa juga cek dulu syarat lokernya seperti apa ya. Dari syarat loker itu bisa jadi kalimat profil tuh teman-teman. Terus kemudian Mas itu kan nanti di kolom informasi pendidikan kan sudah ada kolom pendidikan khusus, berarti kan nggak perlu dituliskan lagi gitu ya. Ya itu boleh juga teman-teman di sini nggak usah dituliskan. Yang penting intinya adalah teman-teman bisa membuat kalimat yang lebih panjang, lebih enak dibaca ya. Karena nanti dari sebuah kalimat ini, HRD juga bisa membaca apakah kamu ini termasuk orang yang mampu berkomunikasi dengan baik atau tidak. Jadi dengan kalimat yang seperti ini kalian susun seperti ini, ya HRD juga bisa akan menilai detail ya. Kalian itu menulis atau mencoba membuat naskah ini baik atau enggak sih gitu susunannya. Nah itu penting juga. Nanti bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian pribadi. Nah di sini ada contoh kedua teman-teman. Mungkin kalau di HP bisa di zoom ya teman-teman. Nah ini salah satu informasi loker yang tadi pertama yang tadi saya jelaskan. Ya, contohnya di sini pendidikan diploma atau sarjana jurusan teknik mesin atau teknik perkapalan gitu ya. Teman-teman bisa tuliskan saya lulusan D3 teknik perkapalan Universitas Diponegoro Semarang atau ditulis saja D3 teknik pengelasan gitu ya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, itu juga bisa tuliskan seperti itu. Nanti memiliki pengalaman sebagai maintenance supervisor selama 3 tahun, itu sesuaikan dengan tadi situ ada pengalaman minimal 3 tahun di bidang pengelasan gitu ya. Itu bisa tuliskan juga di situ. Oke ya teman-teman. Terus di sini tadi ada informasi mengenai kemampuan Microsoft Office. Ini juga bisa tuliskan kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office dengan sangat baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing untuk membuat kalimat profil ini. Teman-teman bisa cek ya. Cek syarat lokernya saja. Nanti dari syarat loker itu bisa kalian buat formatnya untuk menuliskan kalimat profil ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di kemampuan kalian software ya, software itu ada Word, Excel, PowerPoint, ini harus bisa. Biasanya rata-rata pelamar itu menuliskan di kemampuan softwarenya itu langsung Microsoft Office ya. Microsoft Office itu harus ada 3, harus dibedakan teman-teman karena setiap kemampuan Office itu kan berbeda-beda nih ya kan. Teman-teman bisa tuliskan ada Word, Excel, PowerPoint ditambah dengan kemampuan software kalian yang lain apa. Nah, nanti bisa tambahkan atau ada alat mesin atau alat yang bisa kalian sering gunakan atau pakai di sistem pengelasan itu di bidang kalian, itu nanti bisa tuliskan juga di kolom sendiri khusus ya, kasih judul aja mesin dan alat gitu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada kemampuan atau keahlian sebetulnya. Ada kepemimpinan, berkomunikasi, mudah beradaptasi, percaya diri, melek teknologi, berpikir kritis, kerja sama tim, ini bisa kalian tuliskan seperti ini. Oke. Nah, saya akan bahas nih masalah informasi pendidikan. Tadi sekilas nonton CV-nya Mbak In, ada pendidikan mulai dari TK, SD, SMP kayaknya kalau nggak salah ya. Ya, jadi oke. Ketika nanti teman-teman ya kita bedakan ya. Ketika teman-teman mencantumkan pendidikan TK, SD, SMP itu khusus untuk CV beasiswa, ya, khusus untuk CV beasiswa, ya. Kalian bisa tuliskan TK, SD, SMP, SMA sampai jenjang pendidikan tertinggi, dituliskan saja nggak apa-apa. Untuk CV magang, CV kerja itu cukup cantumkan pendidikan mulai dari jenjang SMA-nya saja atau SMK kalian, ya. Kenapa? Karena nanti akan terlalu banyak space yang kalian masukkan ya. Ini nanti saya akan bahas nih format tulisan pendidikan ini seperti apa, nanti kita akan bahas. Ya, intinya
boleh nggak sih sebetulnya ditulis semua kalau misalkan mau buat CV kerja? Sebetulnya terlalu banyak berlebihan karena nanti akan terlalu banyak space yang kalian pakai dan akhirnya apa? Kalian harus mencantumkan pengalaman yang lain kan harus ditulis tuh. Itu pun pengalaman kan juga harus banyak gitu kan. Nah, itu nanti akan terlalu banyak memenuhi space di CV kalian. Akhirnya nanti CV-nya banyak sampai 3 lembar, 4 lembar, atau 5 lembar gitu ya. Sebetulnya 4 lembar, 5 lembar juga tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya jika bisa 1 atau 2 lembar saja gitu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas cara menuliskan kalimat didikan ya. Formatnya bagaimana? Oke, kita bahas di sini. Yang pertama teman-teman, kita ngomongin urutan tahun dulu ya. Urutan tahun paling atas ini harus benar-benar kalian nggak boleh acak-acakan nulisnya. Urutan paling atas itu adalah urutan terbaru kalian menempuh pendidikan di mana. Ya, misalkan kalian cuma lulusan SMA atau SMK, berarti teman-teman bisa tuliskan SMA atau SMK-nya saja di poin paling atas. Cukup satu saja. Kalau teman-teman lulusan S1 berarti S1-nya di atas, SMA-nya di bawah. Ya, gitu teman-teman. Jadi lebih memudahkan HRD membacanya dari yang terbaru ke paling lama. Oke. Jangan lupa ya, di baris pertama itu ada jurusan dan masa pendidikan. Ini penting ya. Kemudian baris kedua ada nama sekolah universitas, ini juga penting ya. Jadi harga diri kalian kuliah akan dipertaruhkan di sini teman-teman. Jadi penting banget. Dan jangan sampai ini mungkin jangan sampai molor lah kuliahnya, ini penting juga. Kemudian ada IPK teman-teman, IPK penting, wajib dicantumkan IPK akhir kalian. Bisa tuliskan seperti ini ya. Contohnya ada di sini. Nah, kemudian untuk SMA atau SMK-nya kalian bisa tuliskan juga jurusan kalian ya, IPA atau IPS, kalau SMK-nya SMK apa gitu ya, nama sekolah kalian apa, dan jangan lupa bisa cantumkan nilai akhir rata-rata UN atau UAS atau UTBK kalian, itu bisa tuliskan di situ. Kurang lebih seperti ini, formatnya bisa kalian screenshot juga teman-teman. Oke, next kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya bahas, ada 5 pengalaman yang bisa Anda tuliskan di dalam CV ya. 5 pengalaman ini yang pertama adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu apa aja? Ada freelance ya, full time itu termasuk, part time itu juga pengalaman kerja, itu bisa kalian masukkan. Pengalaman pelatihan kerja berarti kayak kursus gitu-gitu ya teman-teman, itu pengalaman pelatihan kerja. Pengalaman magang ini poin ketiga ya, magang itu termasuk KKN atau PKL, itu bahasanya sama. Poin keempat ada pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini kalian bisa tuliskan juga nanti untuk masa jabatan atau untuk posisi-posisi khusus, dan juga bisa tuliskan, nanti kita akan bahas juga. Untuk nomor 5 ada pengalaman seminar ya. Pengalaman seminar ini ada 2 kategori atau ada 2 pilihan sebetulnya. Kalian sebagai panitia atau kalian sebagai peserta nih. Nah, misalkan kalian mengikuti seminar ini nih ya, webinar ini. Ya, berarti kalau kalian peserta berarti nanti tulisnya peserta. Kalau kalian punya pengalaman seminar sebagai panitia di sini, berarti nanti tulisnya adalah panitia, job desk kalian apa, posisi kalian di sana apa, sama nanti ceritakan secara singkat acaranya itu seperti apa, nanti kita akan bahas juga. Nah, sebelum saya lanjut lagi ya, teman-teman harus perhatikan nih, 5 pengalaman ini harus berurutan. Ya, contohnya misalkan, Mas saya nggak punya pengalaman kerja, ya berarti kalian tuliskan pengalaman pelatihan kerja, baru pengalaman magang, baru organisasi, baru seminar. Ya, Mas saya nggak punya pengalaman kerja, pelatihan kerja, ya berarti kalian bisa masukkan ke poin 3 nih, magang, organisasi, dan seminar. Ya, ada lagi, Mas saya nggak punya pengalaman kerja, pelatihan kerja, magang, nggak punya organisasi, gimana saya nggak pernah ikut organisasi gitu ya. Nah, hampir rata-rata pelamar itu misalkan nggak pernah ikut kegiatan apapun di kampus, akhirnya cuman menuliskan informasi pengalaman seminar aja misalkan ya. Boleh nggak sih? Nggak boleh dicantumkan untuk melamar pekerjaan, itu tidak saya rekomendasikan teman-teman. Kenapa? Karena kompetitor kalian di luar sana itu banyak banget ya. Bayangin kalian melamar pekerjaan, isinya ada ratusan bahkan ribuan pelamar yang melamar. Mereka punya banyak pengalaman, sedangkan kamu cuma punya 1 pengalaman seminar gitu ya. Itu tidak saya rekomendasikan untuk mengirim berkas lamaran. Saya rekomendasikan teman-teman sebelum melamar, misalkan cuma punya 1 pengalaman nih,
ya minimal punya 3 pengalaman yang harus kalian miliki. Berarti kalian harus ikut organisasi dulu di luar kampus, itu juga boleh. Kalian ikut pelatihan dulu, itu boleh juga. Itu hanya untuk menambah nilai plus pada CV atau informasi skill kemampuan kalian. Itu juga berguna banget. Ya teman-teman, pastikan ya kalian punya 3 pengalaman yang bisa kalian cantumkan di dalam CV. Ini penting banget. Oke, saya lanjut teman-teman. Nah, bagaimana format penulisan pengalaman kerja yang baik dan benar? Ya, mungkin teman-teman di sini belum punya pengalaman kerja ya, tapi nanti bisa disesuaikan juga kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja ya, nanti bisa disesuaikan. Banyak kesalahan pelamar menuliskan seperti ini, dia hanya menuliskan posisinya pada perusahaan yang pernah bekerja di sebelumnya, kemudian masa kerja dan perusahaannya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena informasi ini belum lengkap, belum menuliskan informasi job desk ini belum ada. Job desk kalian bekerja di sana itu apa aja, kalian bisa tuliskan di situ. Nah, format penulisan yang baik dan benarnya seperti ini. Nah, urutan tahun lagi teman-teman. Paling atas adalah urutan terbaru, kemudian menyusul urutan tahun-tahun sebelumnya ya, atau pengalaman kerja kalian yang paling lama gitu ya. Paling bawah adalah paling lama lah, kurang lebih seperti itu. Pastikan tuliskan posisi dan masa kerja kalian, kemudian baris kedua ada nama perusahaan, baris ketiga ada job desk. Job desk ini tulis singkat saja nggak apa-apa, nanti bisa kalian ceritakan lengkapnya pada saat interview di perusahaan. Ya, cukup poin pentingnya saja, cukup singkatnya saja. Nanti pada saat interview kalian bisa ceritakan job desk kalian secara lengkap di perusahaan pada saat interview. Oke ya. Nah, kita bahas ke pengalaman pelatihan kerja. Kesalahan pelamar menuliskan pelatihan kerja. Mungkin tadi teman-teman ada yang punya pengalaman pelatihan kerja ya, seperti kursus ikut pernah ikut acara-acara pelatihan kursus komputer atau desain dan lain sebagainya. Itu bisa kalian tuliskan juga di informasi pelatihan kerja. Nah, untuk susunannya ya, usahakan jangan seperti ini. Banyak pelamar hanya menuliskan sertifikat. Ya, di CV-nya judulnya pengalaman pelatihan kerja, tapi tulisannya, rinciannya itu menuliskan sertifikat seminar bisnis, sertifikat pelatihan pembuatan website, misalkan seperti itu, atau sertifikat pengelasan gitu ya teman-teman. Itu nggak seperti itu sebetulnya penulisannya ya. Nanti kita di slide selanjutnya. Oke, cara menuliskan pelatihan kerja baiknya bagaimana? Berarti poin di baris pertama itu ada nama pelatihannya dan tahunnya, kalian ikut pada tahun berapa nih ya. Contohnya desain grafis, ya penyelenggaranya siapa? Misalkan dari kampus gitu, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, itu berarti bisa tuliskan seperti itu. Kemudian materi yang kalian pelajari apa, itu juga bisa tuliskan ya. Pelatihannya, materinya apa yang kalian pelajari, bisa tuliskan secara singkat di informasi pelatihan kerja. Susunannya sama, paling atas adalah tahun terbaru kalian mengikuti pelatihan. Ya teman-teman. Nah, kita bahas lagi pengalaman magang. Magang rata-rata pelamar itu hanya menuliskan seperti ini, nama perusahaannya saja, terus 3 bulan atau cuman dikasih Juli sampai Agustus gitu-gitu ya. Kemudian di sini juga ada nama perusahaan, kemudian biasanya ditulis hanya job desk-nya aja gitu ya. Itu usahakan tuliskan secara lengkap juga. Formatnya, nah cara menuliskan pengalaman magang KKN PKL formatnya seperti ini. Ada posisi kalian ya pada saat magang itu apa, masa magang kalian, bulan apa ya, tahun berapa, kemudian nama perusahaan kalian magang di mana. Berarti kalau KKN ya, KKN berarti di desa apa atau di mana gitu ya. Job desk kalian itu juga dituliskan, kalian magang itu ngapain, KKN atau PKL itu ngapain, gambarannya lah, dikasih informasinya secara singkat saja, nanti bisa diceritakan pada saat interview. Biasanya nanti ya dia akan tanya, kegiatan kamu pada saat magang ngapain aja, ya kan. Daripada nanti bahan yang kamu tuliskan semua tertulis di CV, lebih baik tulis secara singkat, bahannya nanti bisa disampaikan secara lengkap pada saat interview. Oke, ini teman-teman bisa screenshot juga, pastikan tahun terbaru itu paling atas ya teman-teman ya. Nah, pengalaman organisasi ya, banyak menuliskan seperti ini,
misalkan OSIS ya, SMA berapa, kemudian himpunan mahasiswa kimia misalkan gitu, BEM fakultas itu banyak kan rata-rata menuliskan pengalaman organisasinya seperti itu. Nah, bagaimana cara menuliskan pengalaman organisasi? Mohon maaf teman-teman. Oke, yang pertama, baris pertama itu ada posisi kalian dan masa organisasi kalian. Kemudian baris kedua ada nama organisasi dan terakhir ada job desk. Ya, penting. 3 baris poin ini perlu kalian tuliskan. Urutan pertama masih paling atas adalah urutan terbaru. Dan terakhir ini adalah pengalaman seminar. Nah, seminar, misalkan teman-teman ikut webinar ini, pelatihan pembuatan CV gitu ya, itu jangan tulis nama judulnya aja, tapi tuliskan juga kalian itu seminarnya sebagai apa, pesertakah, atau panitiakah gitu ya. Kalau panitia berarti posisi kalian di panitia itu apa gitu ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, ada 2 contoh, misalkan kalian sebagai peserta, berarti peserta bisa dituliskan tahun atau bulan dan tahunnya juga nggak apa-apa, berarti misalkan ini bulan Maret 2022 gitu juga boleh. Kemudian nama penyelenggaranya siapa, berarti di sini penyelenggaranya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, nanti materi seminarnya apa kalian bisa tuliskan ya buat teman-teman peserta acara ini ya, bisa tuliskan seperti itu. Ini berarti acara ini tuh bisa tuliskan dulu aja, kalian bikin list atau di note gitu ya di HP, nanti bisa kalian masukkan di CV kalian. Nah, kalau teman-teman sebagai panitia ya, bisa tuliskan panitia atau tuliskan nanti di bawahnya informasi kalian, job desk kalian apa, misalkan nih panitia, kemudian garis lurus itu kan 2019, itu ditulis saja berarti panitia straight, nanti sebagai apa, ketua, misalkan panitia ketua, kemudian sebelahnya tahun, nah terus bawahnya nama penyelenggaranya apa, atau nama seminarnya, ya, nama seminarnya apa, nah nanti bawahnya materi apa aja yang dipersiapkan atau job desk kalian sebagai ketua ini apa, atau kalian job desknya sebagai humas itu apa, begitu ya, dituliskan di informasi pengalaman seminar. Oke, nah saya mau disclaimer lagi teman-teman, ini adalah beberapa tampilan CV yang saya buat ya di produk Jago Bikin CV, teman-teman juga bisa screenshot, mau buat referensi bikin CV seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi disclaimer kami adalah tampilan CV pokoknya template-nya, tampilan kalian itu pokoknya poin terakhir ya. Poin utama itu adalah isi CV-nya. Pastikan isi CV-nya sesuai dengan harapan perusahaan. Oke ya. Pastikan itu, jangan sampai kalian membuat CV asal-asalan kemudian hanya membuat satu CV untuk ke semua perusahaan. Nah, buat buy-in ya dan buat teman-teman semuanya, saya izin bagi-bagi buku gratis, mungkin bisa jadi referensi teman-teman buat persiapan membuat CV ya. Teman-teman bisa langsung download aja, search saja pakai Chrome ya, diusahakan pakai Chrome nanti biar langsung otomatis ke download. Kemudian linknya sesuaikan huruf besar kecilnya bit.ly/ebook CV gratis ya. CV-nya besar ya, sesuaikan itu. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebelum ini materi terakhir saya, sebelum saya sampaikan ke teman-teman, izin saya sampaikan dulu. Untuk terakhir adalah tips ya, kirim berkas lamaran nih, waktu-waktu yang tepat mungkin ya. Di sini sebetulnya di buku ini juga sudah saya bahas. Jadi teman-teman ketika nanti melamar pekerjaan ya, ini penting. Usahakan yang pertama, hindari kirim berkas lamaran di hari libur ya, hari Sabtu Minggu itu hindari. Kemudian hindari kirim lamaran di hari tanggal merah ya, tanggal merah libur nasional itu Sabtu Minggu itu hindari pada saat itu. Hindari kirim lamaran di hari itu. Kenapa? Karena nanti kalau kalian kirim berkas lamaran di hari itu, kalian kalau misalkan cek email ya teman-teman, cek email itu kan ketika ada email masuk pasti akan ada di atas gitu ya. Nah, harapannya apa? Kalau misalkan kalian kirim di hari Sabtu Minggu, banyak lamaran yang masuk, nanti CV kalian akan ketumpuk dengan berkas pelamar lainnya. Jadi rekomendasi saya, teman-teman bisa kirimkan CV atau berkas lamaran kalian itu di hari kerja
di hari Senin sampai Jumat saja, ya, di hari kerja, jamnya itu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi ketika nanti HRD masuk kerja jam 8 pagi, kalian kirim lamarannya jam 7 pagi, itu harapannya CV kalian itu di email perusahaan itu nggak ketumpuk dengan berkas pelamar lainnya. Ya teman-teman, ini juga berhubungan juga dengan ketika nanti teman-teman kirim berkas lamaran pakai sistem online atau sistem ATS di sebuah perusahaan. Nah, tadi belum saya bahas nih, CV ATS kayak gimana gitu ya. Nah, di tampilan CV ini, tampilan CV dari produk Tokopedia CV ini, tampilan semuanya adalah sudah berstandar ATS. ATS itu apa? ATS itu adalah sebuah sistem di perusahaan yang menggunakan kayak bahasanya ya, sederhananya adalah kayak sistem robot yang dia akan men-screening CV kalian, tapi screeningnya itu adalah teks ya. Pastikan itu yang pertama adalah nanti ketika teman-teman mau buat tampilan CV seperti apa bebas kok. Yang penting bikinnya dari Word ya, MS Word. Kemudian nanti fontnya diperhatikan ya, boleh Arial itu normal standar gitu ya. Kemudian save-nya, save terakhir itu adalah save-nya usahakan PDF ya. Jangan JPEG, ini penting. Nah, sama halnya ketika nanti teman-teman membuat CV template dari Canva. Nah, Canva itu kan JPEG itu atau PDF juga bisa sebetulnya ya. Tapi dari Canva itu kita pernah coba juga, itu teksnya itu nggak bisa di short gitu, nggak bisa di block gitu. Nah, kalau teman-teman mau membuat CV ya, penting juga apakah CV kalian sudah ATS atau enggak. Ketika nanti membuat CV, coba di PDF, teksnya coba di blok, bisa enggak? Nah, kalau bisa di blok, nah berarti CV kalian sudah sesuai dengan standar ATS. Nah, tapi sebetulnya untuk standar ATS itu akan menyesuaikan juga dengan isi kualifikasi perusahaan. Makanya nanti ketika membuat CV, cek dulu syarat lokernya apa, nanti supaya kalimatnya itu sesuai dengan keyword-keyword khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kayak contoh kualifikasinya membutuhkan kandidat misalkan bisa membuat desain, nah berarti harus membuat informasi-informasi itu harus cocok dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Oke, kurang lebih seperti itu buat buy-in, buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan, dan jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa dari Mas Rizky. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang dari tadi udah nyimak materi yang luar biasa dari Mas Rizky dan punya pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan ada operator yang mempersilakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya gitu ya, setelah dipersilakan intinya. Nah, mungkin untuk membuka pertanyaan pada siang hari ini ya, Mas Rizky, saya mau tanya terlebih dahulu. Jadi kan tadi itu ada salah satu format yang diberikan oleh Mas Rizky, yaitu tentang persentase skill yang dimiliki. Nah, untuk persentase skillnya sendiri itu kita mencantumkannya diukur berdasarkan apa seperti itu? Oke. Terima kasih. Oke, biasanya di informasi kayak scoring gitu ya. Biasanya tertulis di kemampuan software gitu ya. MS Word berapa persen, 80% gitu ya. Kemudian Excel 90%, misalkan PowerPoint 70% gitu ya. Nah, sebetulnya di luar sana masih banyak ada perdebatan sih sebetulnya. Oke. Ini gini teman-teman, kemampuan itu sebetulnya pada dasarnya memang yang tahu kemampuan itu adalah diri kita pribadi sebetulnya ya. Contoh misalkan MS Word, Excel, dan PowerPoint itu pasti ada kemampuan yang berbeda nih. Saya aja kalau ngomongin Microsoft Office aja, kemampuan Office saja itu 3 MS, Microsoft itu pun berbeda. Misalkan di Word, saya punya kemampuan yang oke lah, mungkin menurut saya 90% gitu ya. Nah, itu ukurannya dari mana gitu ya. Jadi gini, di sebuah CV ya, ketika nanti kalian memberikan rate atau nilai ya, itu kan sebetulnya sebuah penghargaan untuk diri kalian sebetulnya. Yang tahu kemampuan itu kan diri kalian. Nah, kemampuan itu
Kalau misalkan kalian pakai persentase, rekomendasi dari kami itu adalah tuliskan persentase dari 70 sampai 90% saja, ya. Kalian boleh tuliskan itu, ya. Kemudian kalau saat ini misalkan kita pesan Gojek gitu ya, itu kan kita kasih bintang 5 itu, ya kan. Nah, di software ini kemampuan ini juga bisa kalian tuliskan. Itu pakai bintang 1 sampai bintang 5 ya. Tapi kalau kalian tidak menguasai dengan baik, terus kalian menuliskan bintang 1 saja, itu juga saya rekomendasikan tidak perlu dituliskan. Misalkan contoh, kalian menuliskan kemampuan software kalian Photoshop misalkan, sedangkan kalian tidak menguasai dengan baik, kalian hanya menuliskan bintang 2 saja gitu ya, atau cuman 60% saja yang kalian kuasai, itu mending tidak usah dituliskan gitu. Jadi sebuah skor atau penghargaan atau nilai itu kalian sendiri yang menentukan. Nah, nanti akan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan pada saat training. Jadi perusahaan atau HRD ya akan membuktikan dengan itu. Kamu mampu memberikan nilai seperti itu, berarti mampu dong kalau misalkan kita tes gitu ya. Nah, kalau misalkan mau tulis itu boleh, kalau nggak ditulis pun juga nggak masalah. Ya, teman-teman bisa tulis skornya berapa itu boleh, tidak ditulis skornya pun juga tidak masalah. Pokoknya itu tidak untuk menjadi perdebatan, kalian bisa tuliskan saja, tapi nanti akan dibuktikan pada saat training atau pada saat masa percobaan, nanti akan dibuktikan semua kemampuan yang kalian miliki pada saat masa training itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Iin. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Mas Rizky, itu sangat membantu ya khususnya. Karena sesuai dengan yang Mas Rizky bilang tadi bahwa untuk persentase sendiri itu cukup banyak perdebatan antara satu sumber dan sumber yang lain. Jadi itu cukup membuat saya sebagai seorang pelamar nantinya gitu ya, mengalami kebingungan harus mengikuti sumber yang mana. Tapi karena jawaban dari Mas Rizky itu cukup memberikan pencerahan bagi saya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan yang tadinya sudah masuk di kolom chat. Ada pertanyaan dari Saudari Afifah Rahadian. Mungkin dari Saudari Afifah Rahadian bisa on cam dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Mas Rizky. Halo Mbak. Iya Pak Nanda sama Ibu Sis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda. Waalaikumsalam. Mbak nanya sesuatu nggak? Boleh Mbak. Saya ini kuliah di UT. Rencana saya aku mau gimana, mau kerja, mau apa? Emang kuliah sambil kerja boleh Pak? Mohon maaf Mbak, kurang jelas, mohon maaf. Boleh ya. Oke, sebenarnya aku kerja di UT Jakarta. Nah rencananya sih aku mau ada kuliah sambil kerja. Nah ada beberapa teman aku udah punya kuliah sambil kerja. Terus gimana caranya? Oke, kalau teman-teman pengen kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi oke, saya termasuk dulu saya berjuang kuliah sambil kerja, jadi teman-teman. Tadi teman-teman perhatikan di CV pertama saya, mungkin ya. Jadi memang saya dulu pernah kuliah S1 akuntansi, ini penting banget. Tapi saya tidak lanjut untuk skripsi, ini jangan ditiru ya teman-teman. Saya nggak lanjut untuk skripsi ya, ada banyak cerita sebetulnya masa lalu gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa buat jadi gambaran teman-teman bagaimana supaya kita bisa kerja sambil kuliah gitu ya. Tips penting sih sebetulnya. Poin utama itu yang pertama, pastikan teman-teman kuliah ketika mau ambil kuliah. Kalau saya dulu di swasta ya, di swasta itu kita bisa ambil kelas sore dan kita bisa ambil kelas karyawan. Kalau kelas sore berarti kita kuliah Senin sampai Jumat, itu masuknya jam 5 sore sampai jam 9-10 malam.
Tapi kalau kelas karyawan itu masuknya Sabtu dan Minggu aja. Berarti kalau misalkan teman-teman mau ambil pekerjaan ya, pastikan yang pertama pekerjaan itu tidak ada sistem shift, itu penting. Kalau ada sistem shift, itu kan pasti ada 3 shift biasanya ya, shift pagi, siang, malam. Kalau kalian kuliah pasti akan keteteran, dan itu pun saya pernah mengalami hal itu ya. Nah, kalau kalian ingin kuliah sambil kerja, pastikan dulu kalian ambil kuliahnya adalah kuliah pagi, ya, atau kuliah kelas sore, atau kelas karyawan, ya. Kembali lagi, kalau kalian ambil kelas sore karyawan, kelas sore, berarti paginya jam 8 sampai jam 4 kalian masih bisa bekerja, dan berarti kamu harus cari pekerjaan yang tidak ada sistem shift, itu penting, ya. Kalau teman-teman ambil kelas karyawan yang kerja yang kuliah cuman Sabtu Minggu, berarti teman-teman cari informasi pekerjaan di mana kalian bekerja cuman Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu perusahaan kalian libur ya. Kenapa? Karena Sabtu Minggu kalian untuk kuliah, pastikan tidak ada gangguan antara kuliah dan pekerjaan kalian. Itu penting banget. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa dapat pekerjaan yang baik dengan informasi pendidikan? Oke, misalkan di sini pendidikan, ya. Contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan pendidikan. Oke, kalau teman-teman masih kuliah, berarti tuliskan saja di 3, maksudnya di sini ya, misalkan ya di 3 teknik pengelasan, berarti tahunnya mulai dari tahun berapa, misalkan 2020, berarti sampai sekarang, kalian bisa tuliskan sampai sekarang. Kemudian bawahnya nama universitas atau nama sekolah kalian, dan terakhir kalian tetap tuliskan IPK akhir kalian berapa, sama tuliskan, ceritakan sedikit saja. Kalian bisa tuliskan saat ini masih sebagai mahasiswa aktif di universitas mana atau di fakultas mana gitu ya, kalian bisa tuliskan seperti itu. Nah, nanti harapannya adalah ketika nanti kalian tambahkan juga ya, kalian ambil kelas sore atau kelas pagi, atau memang kalian semester berapa, kalian bisa tuliskan juga. Nanti akan berhubungan juga, akan menjadi pertimbangan para HRD. Ini masih kuliah semester berapa, kira-kira bisa nggak kuliah sambil kerja? Kira-kira bakal mengganggu nggak pekerjaan dan kuliah kalian ya? Tapi ya kalau aku sih S1 masih online, kan tutorial online. Oke, untuk sekolah saat ini kan memang mungkin masih online, tapi ketika nanti melamar pekerjaan itu, perusahaan itu tidak akan mencari kandidat yang hanya bekerja selama 1, 2 bulan, 3 bulan. Pasti inginnya adalah lama gitu ya. Pastikan itu dulu ya, dan pastikan ketika nanti kalian bisa bekerja dengan baik atau kalian mau cari pengalaman dulu nih, boleh. Misalkan kalian sudah punya gambaran atau kalian sudah punya informasi bahwa kuliah akan berlangsung 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi, kalian masih ada waktu 6 bulan atau 3 bulan untuk mencari pengalaman, itu bebas, silakan. Boleh sekali buat Mbak Afifah gitu. Untuk waktu saya kembalikan Mbak Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Afifah. Nah, mungkin selanjutnya dari teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung saja raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom komentar seperti itu teman-teman. Mumpung kita bisa ada kesempatan buat nanya-nanya sama pakarnya nih di sini. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Saudara Christian Willis. Silakan kepada Willis, bisa on mic. Ya, terima kasih Mbak In atas waktunya, dan selamat sore Pak Rizky. Saya ingin bertanya Pak, jika kita memiliki pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan posisi yang dilamar, misal saya ingin melamar di bagian perkapalan, tetapi saya memiliki pengalaman kerja di bidang event organizer atau desain grafis,
itu apakah tetap direkomendasikan untuk dicantumkan di CV atau tidak? Lalu yang kedua, kan di pengalasan ini kan ada beberapa sertifikasi tertentu, dan jika kita sudah melaksanakan sertifikasi tersebut, apakah dicantumkan di dalam CV atau kita melampirkan soft copy sertifikasi tersebut saat melamar kerja? Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Mas Rizky masih mute. Oke, terima kasih Mbak In. Oke, saya jawab Mas Willis. Mengenai pengalaman kerja, misalkan saya punya pengalaman kerja banyak, tapi saya ingin melamar di posisi yang tidak sesuai dengan bidang atau pengalaman kita, gitu boleh nggak sih? Yang pertama, boleh banget teman-teman. Kalian boleh mencoba, kalian boleh melamar juga, walaupun pengalaman kerja kalian tidak sesuai dengan posisi yang akan kalian lamar lagi, gitu ya. Itu boleh banget. Coba saja melamar, tetap untuk informasi pengalaman kerja yang kalian punya, tetap bisa dicantumkan semuanya saja juga nggak masalah, ya. Yang penting nanti di informasi contoh ya, misalkan kalian pengalaman kerjanya di bagian accounting misalkan, kemudian kalian ingin melamar di bagian desain grafis gitu ya. Kalau kalian tidak punya pengalaman desain grafis itu pun tidak masalah. Yang penting kalian mencantumkan kemampuan software yang kalian kuasai. Ini sepele nih ya. Karena kemampuan software itu kan akan membuktikan nih keahlian atau kemampuan yang tadi ya. Kalian atau kemampuan tadi yang akan menjadi informasi penting bagi perusahaan atau bagi HRD untuk menilai bahwa kalian itu sesuai nggak dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, itu yang pertama. Yang penting lamar saja nggak apa-apa. Untuk posisinya walaupun tidak sesuai dengan bidang, yang penting untuk informasi lain seperti kemampuan atau keahlian software kalian bisa tuliskan sesuaikan dengan apa yang kalian lamar. Oke, itu penting. Kalau untuk kalian melamar di posisi-posisi tertentu ya, misalkan seperti tadi desain grafis atau video editor gitu ya. Kalian tidak punya pengalaman video editor, tapi kalian punya skill kemampuan video editor yang bagus, kalian juga bisa melamar itu juga. Itu penting. Oke. Kemudian masalah sertifikat ini penting banget. Oke, sertifikat saya akan ceritakan ini. Oke, sertifikat. Nah, kebanyakan banyak pelamar itu menuliskan sertifikat. Jadi gini, sertifikat itu sebetulnya dilampirkan, bukan dituliskan di dalam CV. Ya, sertifikat itu dilampirkan, bukan dituliskan di dalam CV. Ya, misalkan contoh. Banyak pelamar menuliskan pengalaman seminar, contoh ya misalkan ini pengalaman seminar gitu ya. Mereka menuliskan sertifikatnya, sertifikat pelatihan pembuatan CV gitu ya. Kemudian sertifikat seminar nasional apa gitu ya. Nah, sebetulnya yang dilampirkan itu adalah sertifikatnya. Jadi yang kalian tulis di CV itu adalah nama pelatihan, nama seminarnya itu yang kalian tuliskan gitu ya. Contoh tadi misalkan di bagian pengawasan gitu ya, kalian pernah ikut kursus atau pelatihan atau praktikum dan lain sebagainya, kalian bisa ikuti itu, tuliskan saja misalkan nama pelatihannya apa ya, kemudian informasi penyelenggaranya siapa, kemudian informasi isi kalian tuh dapat materi pelatihannya seperti apa. Nah, nanti sertifikatnya itu dilampirkan, itu sebagai bukti yang sah bahwa kalian pernah mengikuti pelatihan atau seminar ini gitu. Jadi nah urutannya, nanti kalau ngomong berkas lagi ya, kita ngomongin berkas nanti terakhir deh. Jadi yang penting itu adalah sertifikat itu terakhir. Sertifikat itu adalah dilampirkan, bukan dituliskan di dalam CV. Yang dituliskan di dalam CV itu adalah informasi kalian kegiatannya apa aja, kalian ikut kegiatannya apa aja. Misalkan di lampiran berkas CV kalian melampirkan sertifikat pelatihan pembuatan CV misalnya. Berarti nanti di informasi CV itu harus ada pengalaman yang berkaitan dengan lampiran sertifikat kalian gitu. Nah, ngomongin tadi urutan berkas ya, ini penting juga terakhir teman-teman. Ketika nanti melampirkan berkas lamaran via email atau via sistem perusahaan atau via online gitu ya. Ketika melamar online itu urutan berkas, poin utama itu adalah CV. Kenapa CV? Ketika
tadi udah bayangin ya teman-teman, ketika nanti melamar itu ada ribuan pelamar yang melamar pekerjaan. Bayangin HRD itu hanya butuh waktu nggak lebih dari 1 menit, ya, nggak lebih dari 1 menit untuk melihat berkas ribuan pelamar. Ya kan, usahakan CV kalian itu harus ada di urutan pertama supaya apa? Supaya HRD lebih mudah membaca CV kamu, mendownload berkas kamu, langsung membaca CV kamu di bagian atas. Untuk surat lamaran itu poin kedua di halaman kedua, dan poin terakhir itu adalah sertifikat, bebas mau menuliskan apa aja. Contoh ya, poin ditulis teman-teman bisa tulis juga. Poin utama, baris pertama, urutan pertama itu ada CV, baris kedua ada surat lamaran, baris ketiga ada ijazah, baris keempat berkas pendukung lainnya, itu bebas. Sertifikat, KTP, SIM, itu bebas urutannya. Itu ya teman-teman. Bebas kalian mau tuliskan seperti apa. Yang penting urutan 3 itu, urutan pertama CV, urutan kedua surat lamaran, urutan ketiga ijazah, urutan keempat ada sertifikat, itu bebas. Mau ijazah, mau mau SIM, KTP, atau sertifikat lain boleh. Yang penting tadi nomor 3 ya, CV, surat lamaran, ijazah, dan sertifikat. Kurang lebih seperti itu. Buat Mas Willis ya. Untuk waktu saya kembalikan, Mbak Iin. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini akan ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Maksudnya ini pembukaan sesi pertanyaan terakhir buat teman-teman sebelum menutup sesi pada sore hari ini. Nah, mumpung ini pertanyaan terakhir bisa teman-teman manfaatkan dengan baik untuk bertanya. Jika ada pertanyaan bisa segera disampaikan. Iya, baik, sudah ada yang raise hand. Di sini ada Saudari Dewi dari UPN. Mungkin bisa langsung saja on mic dan on cam. Ya, baik. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on cam. Jadi Pak Rizky, saya mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Rizky secara detail terkait isi dari CV, seperti dari segi pendidikan, pengalaman, dan juga lain sebagainya. Nah, di mana pada pengalaman dan juga pendidikan itu tadi diberikan deskripsi singkat seperti IPK, kemudian job desk untuk pengalaman kepanitiaan maupun posisi untuk pengalaman pekerjaan. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kalau misalkan mencantumkan prestasi, apakah juga perlu dicantumkan deskripsi seperti itu, Pak? Jadi, kalau misalkan perlu, deskripsinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Dewi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini benar-benar materi yang terbaru saya buat. Sebelumnya itu memang ada informasi prestasi. Saya kayaknya kelupaan untuk menambahkan ya. Bagaimana menuliskan prestasi? Nah, oke. Prestasi itu ada 2 kategori, teman-teman. Ini perhatikan lagi. Kalau teman-teman sebagai fresh graduate ya, teman-teman bisa tuliskan prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Misalkan teman-teman pernah punya beasiswa, ya, itu bisa tuliskan di bagian prestasi. Teman-teman cum laude gitu ya, lulus cum laude itu bisa masuk bagian prestasi. Oke, ini perhatikan dulu ya. Oke, nomor 1 itu adalah prestasi di fokus ke fresh graduate. Nah, kalau prestasi untuk yang berpengalaman itu beda lagi. Kalau teman-teman berpengalaman, yang boleh dimasukkan di CV itu adalah prestasi di bagian pekerjaan pengalaman kalian. Contoh misalkan teman-teman pernah bekerja di sebuah marketing penjualan mobil Honda misalkan ya. Teman-teman ternyata punya prestasi bisa menjual 100 unit mobil dalam 1 bulan. Ya, itu bisa tuliskan nanti seperti nanti kalimatnya saya tuliskan juga ya. Jadi bedakan itu dulu. Ada 2 kategori prestasi yang harus kalian tuliskan ya. Antara prestasi fresh graduate atau yang berpengalaman. Oke, untuk yang fresh graduate prestasinya mungkin teman-teman di sini bisa tulis itu nggak ya? Bentar, saya tak mencoba menuliskan ini dulu ya teman-teman ya. PowerPoint basic whiteboard. Oke.
Oke, masuk ya teman-teman ya. Prestasi, kita ngomongin prestasi. Ini untuk yang fresh graduate ya teman-teman. Slide-nya masuk, Bayin. Sudah masuk, Mas. Masuk ya, oke. Prestasi untuk fresh graduate. Berarti di sini teman-teman bisa tuliskan, misalkan dapat beasiswa ya, beasiswa ini untuk bagian akademik. Nah, dapat beasiswa ini untuk berapa semester atau dari tahun berapa sampai tahun berapa nih? Ya, atau biasanya beasiswa itu ada masanya nggak ya? Jadi saya soalnya belum pernah dapat beasiswa, jadi teman bisa tuliskan aja ya, misalkan atau biasanya tuliskan tahunnya saja juga nggak masalah deh, 2020 sampai 2021 misalkan. Atau biasanya ada yang dapat beasiswa dari awal sampai akhir, itu juga bisa tuliskan, oke ya, beasiswa. Nah, ini bisa tuliskan berarti nanti nama universitasnya yang memberikan beasiswa, ya. Atau contoh kalau di sini kemarin itu salah satu karyawan kita namanya Mbak Berli itu dia punya dapat beasiswa untuk kuliah di UNES itu dari awal sampai akhir itu dari Basnas. Tuliskan tulis aja di sini nama yang memberikan dapat beasiswanya, beasiswa kalian Basnas Kota Semarang misalkan ya, Kota Semarang. Nah, nanti di sini kalian bisa ceritakan kok bisa kalian dapat beasiswanya. Nah, berarti di sini misalkan kemarin Mbak Berry menceritakan kenapa kok bisa dapat beasiswa dari Basnas Kota Semarang. Karena satu, Mas, saya mengikuti program itu karena memang program itu dibuka dari Basnas. Satu berarti lolos program lolos program beasiswa Basnas, berarti bisa tuliskan seperti itu. Terus kemudian di sini berarti bisa tuliskan juga, jabarkan lagi, kalian bisa menuliskan detailnya saja bagaimana kalian bisa mendapatkan beasiswa itu. Di sini selalu mengikuti dan mensupport semua kegiatan Basnas, misalkan seperti itu, atau kampus kalian ya, bebas. Nah, kita ngomongin prestasi fresh graduate. Oke, fresh graduate. Sekarang kita ngomongin prestasi untuk berpengalaman. Oke, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini, nanti bisa kalian tuliskan sesuai dengan kemampuan kalian juga ya, prestasi kalian. Kalau misalkan tadi fresh graduate, kalian pernah juara futsal, lomba bulu tangkis, lomba menyanyi, itu juga boleh banget ya teman-teman. Nah, kemudian prestasi untuk berpengalaman. Oke, yang berpengalaman ini berarti teman-teman bisa tuliskan di sini adalah informasinya dulu di kolom pertama itu. Kalian dapat prestasi dari pekerjaan atau dari kantor kalian itu apa ini ya? Kalau di sini biasanya kemarin itu contohnya menjadi marketing penjualan terbanyak, atau simple ya, ini gini aja deh, karyawan terbaik ya. Karyawan terbaik, kalian misalkan nanti bekerja di sebuah perusahaan ya, kalian nggak pernah telat, nggak pernah absen, nggak pernah sakit, selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Mungkin di perusahaan kalian akan ada apresiasi menjadi karyawan terbaik, itu boleh ya, karyawan terbaik tahun berapa ya, di perusahaan apa, PT Media Karirmu Indonesia misalkan. Kemudian sampaikan kenapa kalian bisa menjadi karyawan terbaik di perusahaan itu. Kalau di sini contohnya tidak pernah terlambat, misalkan dalam masuk kerja, gitu-gitu boleh kalian tuliskan seperti itu. Atau kenapa kalian bisa menjadi karyawan terbaik di perusahaan itu, karena berhasil menaikkan omset perusahaan misalkan, itu juga boleh teman-teman. Berhasil menaikkan
onset. Oke. Oke. Oh, agak nggak bisa nggak bisa itu lagi teman-teman. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di sini berhasil menaikkan omset perusahaan gitu. Kalian bisa tuliskan pengalaman prestasi kalian, kalau misalnya fresh graduate itu bisa berkaitan dengan akademik atau non akademik. Untuk prestasi yang berpengalaman itu khusus fokus ke prestasi di dunia pekerjaan. Itu boleh kalian masukkan. Kurang lebih seperti itu buat Mbak siapa tadi ya. Terima kasih. Waktu dan tempat bisa kembalikan Mbak In. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Mas Rizky. Semoga jawaban tersebut dapat membantu pertanyaan dari Mbak Dewi. Nah, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan MC kita. Maksudnya selanjutnya sesi akan dipandu oleh MC, dan sebelum saya tutup pada sore hari ini, saya mohon kepada Mas Rizky untuk stay di room ini terlebih dahulu, karena acara selanjutnya akan melibatkan Mas Rizky lagi, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dapat menyinggung teman-teman semuanya. Saya mohon maaf juga kepada Mas Rizky atas perkataan saya yang tidak sesuai mungkin. Tiada gading yang tak retak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Wah, kelihatannya saking fokusnya Mbak Moderator sampai ngeblank tadi gimana mau ngomong apa. Ya, gimana nih teman-teman, materinya tadi menarik sekali bukan? Saya harap tidak hanya menarik sih, tapi semoga setiap dari kita dapat menerapkan ilmu yang sudah kita dapat pada sesi materi yang tadi dalam kehidupan kita, agar kita mendapat kebermanfaatannya dan juga bisa membantu sesama. Barangkali ada teman-teman yang belum join ke webinar kali ini, kalian bisa sharing dengan mereka gimana sih caranya bikin kurikulum vita yang benar, yang baik, yang mudah dibaca oleh HRD. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pengelasan Mas Alfian Febriansyah. Baik, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC. Mungkin operator bisa bantu ya buat share screen sertifikatnya. Nah, oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizky. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Himpunan Mahasiswa Teknik Pengelasan. Terima kasih banyak atas pemberian materi yaitu personal branding from kurikulum kita, yaitu pelatihan CV. Mungkin ini sedikit kenang-kenangan dan juga sertifikat, mohon diterima ya Mas. Terima kasih Mas Alfian dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Pengelasan. Mudah-mudahan sertifikat ini bermanfaat dan bisa menjadi semangat saya untuk lebih fokus memberikan edukasi ke teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin bisa didokumentasikan ya, operator. Baik, akan saya beralih. Terima kasih sebelumnya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih operator. Saya kembalikan lagi ke MC.
Baik, terima kasih Mas Alfian Febriansyah atas kesempatan yang telah diberikan kembali kepada saya. Baik teman-teman, tak terasa ya kita udah ada di penghujung acara. Sebelum acara hari ini berakhir, gak afdol nih kalau acara yang keren, yang mengedukasi banyak orang, gimana caranya sebagai entah untuk orang yang sudah berpengalaman, untuk yang fresh graduate, gimana sih caranya kita bisa masuk ke ranah pekerjaan dengan CV yang profesional. Nggak afdol banget kalau acara yang sekeren ini tuh nggak didokumentasikan. Jadi untuk teman-teman teman-teman operator yang sedang bertugas, saya mohon bantuannya untuk mendokumentasikan acara pada sore hari ini. Dan teman-teman peserta dimohon untuk on cam semua agar wajah ganteng cantiknya kelihatan semua. Baik, operator yang bertugas, mohon bantuannya. Baik, terima kasih. Saya ambil alih untuk sesi dokumentasi. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide kedua selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, operator. Baik, karena acara pada hari ini diawali dengan doa, alangkah baiknya juga ditutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa tidak pernah diakhiri. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memimpin jalannya acara. Saya harap kesempatan ini akan datang lagi suatu saat dan kita dipertemukan lagi di tempat yang lebih baik serta dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta yang berbahagia. Untuk itu, saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang pesan terakhir dari panitia jangan lupa isi feedback.